Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab periode 1 kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, guru dari SMP Negeri 1 Malunda dengan nomor induk mahasiswa 22901495811. Bidang studi ilmu pengetahuan alam. Dalam kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab periode 1 kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan mengambil materi sistem pernapasan kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video pelaksanaan praktik pembelajaran saya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, selamat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, terima kasih atas semangatnya. Jadi saya semangatnya bisa bertahan sampai akhir pembelajaran. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mohon coba anak-anak sekalian silakan dicek di sekelilingnya, di bagian atas meja atau di bagian bawah. Coba siapa tahu masih ada sampah yang berserakan, karena biasanya sampah itu akan merusak fokus kita untuk belajar. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Saya minta satu orang untuk melakukan doa bersama. Siapa kira-kira bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Ya, Doa selesai. ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Fadil. Selanjutnya kita akan langsung mengecek kehadiran peserta hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Allah. Keterangannya Alfa izin atau sakit? Sakit. Sakit apa? Ada laporan dari walinya tidak? Ada. Ada ya. Oh. Lanjut. Nah, seperti biasa kita akan melakukan tes kemampuan awal untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing anak sekalian. Nah, sekarang siapkan handphonenya, dinyalakan. Jangan lupa pakai datanya juga dinyalakan karena kita akan memulai tesnya. Empat, tiga, dua, satu. Ya. Kita lihat kemampuan awalnya apakah. Nah, ini untuk posisi pertama. Kedua menyusul Luna, Andi Mundani. Ya. Tapi biarpun kamu menjawab cepat, tapi kalau salah, tentu juga pasti rendah nilainya juga. Ya. Oke, lanjut terus. Ini Sri Mulyani dari
bisa dilihat bahwa yang pertama untuk kemampuan awal Yola Rukia itu untuk yang menduduki poin pertama. Menyusul Muhammad Syam Fadila dan Nur Cahyani. Berikut dengan teman yang lain. Mohon ini setiap skor itu dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Dari organ pernapasan. Apa saja itu? Salah satu contohnya. Satu orang angkat tangan. Ya, hidung, tulang rusuk. Nah, ternyata tulang rusuk masuk sistem pernapasan. Ya, saya perbaiki ya. Mulai dari ini. Apalagi? Masa langsung loncat paru-paru. Ya. Nah, ada di hidung, kemudian di tenggorokan. Dari hidung sampai di ya, terus turun sampai ke paru-paru ya. Di paru-paru ada di situ juga bronchus ya. Yang paling inti di situ adalah alveolus. Sekarang untuk sekalian dadanya dipegang seperti instruksi yang di atas. Tahan, lepas. Ya. Lepas. Ya. Kemudian hirup lagi satu kali. Lepas. Nah, pada saat memegang dadanya, pada saat bernapas tadi, apa yang dirasakan dia? Siapa yang bisa menentukan pendapatnya? Apa yang dirasakan? Berdenyut. Berdenyut, apa yang berdenyut? Dada. Dada. Sekarang coba kamu pegang perutnya masing-masing. Jangan nanti keluar bong angin bahaya. Nah, kentut lagi namanya itu ya. Coba diulang kembali, pegang perutnya sambil menghembuskan napas juga. Ya, tarik napas, keluarkan. Ya, betul ya. Kalau di sini ada perut yang ada yang menimpis ketika kita bernapas, bagian dada ada. Katanya tadi sebenarnya ada denyut. Tadi kita berbicara tentang frekuensi pernapasan atau kecepatan saat kita bernapas. Baik itu ketika kita memegang dada ataupun perut ya. Jadi frekuensi itu adalah kecepatan. Jadi setiap tadi ada yang berdenyut atau perutmu yang kempis, pasti ada kecepatan tertentu. Nah, saya bertanya, kira-kira apakah sama di temanmu yang ada di samping kanan kirimu frekuensinya atau tidak? Sama atau tidak? Kenapa? Nah, hari ini berkaitan dengan topik tadi atau yang sudah kamu lakukan. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ikuti baik-baik dan fokus yang baik pula ya. Lanjut. Setelah mempelajari materi hari ini, Bapak berharap anak-anakku dapat menyadari akan pentingnya mempelajari materi mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan supaya anak-anakku dapat menjaga organ-organ pernapasannya dengan baik. Ya, karena saat kamu sekarang bernapas sekarang, sudah kamu lakukan sekarang ini, sebenarnya di tempat lain itu ada orang yang menghembuskan napas terakhirnya. Ya, jadi cukup banyak orang yang tidak bersyukur dengan kehidupannya hari ini gara-gara tidak mensyukuri nikmat yang ada. Jadi berhentilah mengeluh dan belajarlah menjalani hidup dengan apa yang kamu miliki sekarang, bukan apa yang kamu inginkan. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita lakukan bersama-sama sejak pertemuan awal pembelajaran, itu ada 8 poin pembelajaran atau 8 poin kesepakatan kelas ya, yang harus kita patuhi bersama agar pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan baik. Ada yang bisa sebutkan satu orang? Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesepakatan kelas kita hari ini, saya akan membacakan. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Meminta izin jika ingin keluar kelas. 3. Angkat tangan jika ingin berbicara. 4. Dilarang makan dan minum di kelas. 5. Jangan mengganggu teman. 6. Saling bekerja sama dan menghargai. 7. Dengarkan guru dan teman kelas serta ikuti arahan. 8. Jaga kebersihan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada 8 poin yang harus kita sepakati bersama dan memang ini sudah kita sepakati sebelumnya. Di 8 poin ini itu pasti masih sering terjadi beberapa poin tertentu.
Yang pertama adalah tentang kerja sama dan saling menghargai, ya. Karena biasanya kalau kita mau melakukan kerja kelompok atau eksperimen, ini yang paling dijunjung tinggi, ya. Tapi bukan hanya ini, ada 8 atau 7 sisa yang lainnya itu harus kita patuhi bersama juga. Nah, cukup itu kesepakatan kelas kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana-mana setiap kegiatan itu selalu punya tujuan, baik kamu sejak bangun dari pagi sampai tidur kembali pasti juga punya tujuan. Termasuk kamu ke sekolah juga punya tujuan. Di pembelajaran hari ini kita punya tujuan ada beberapa poin. Siapa yang bisa bantu Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui literasi, peserta didik dapat menyebutkan pengertian inspirasi dengan benar. 2. Melalui literasi, peserta didik dapat menyebutkan pengertian inspirasi dengan benar. 6. Melalui literasi, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dengan benar. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada Dani. Di awal tujuan pembelajaran kita ini ada 6 poin. Ini yang menyangkut tentang tingkat pengetahuan kita masing-masing, ya. Jadi ada 6. Yang pertama adalah menyebutkan. Kedua juga seperti itu. Tapi yang membedakan adalah yang ini inspirasi. Dan yang kedua adalah ekspirasi. Yang ketiga itu menjelaskan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, menganalisis. Kemudian bagian terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Nah, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Ada lanjutan lagi dari poin ke-7 sampai ke 11. Saya minta satu orang lagi, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 7. Melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dengan baik. 11. Melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dengan percaya diri. Nah, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu tentang jenis penilaian. Tak bosan-bosannya Bapak selalu memberitahukan bahwa jenis penilaian itu selalu ada 3 yang akan Bapak nilai, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Yang pertama itu adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Sekarang saya minta pendapatnya, nak. Kira-kira yang sikap itu kayak seperti apa? Sama orang, jangan main keroyokan, ya. Angkat tangan. Disiplin Ya, dan saling menghargai. ya. Terima kasih ya, tepuk tangan. Kemudian di bagian kedua itu adalah pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu contohnya seperti yang kita lakukan tadi di tes kemampuan awal, ada juga tes kemampuan akhir. Ya. Yang ketiga tentang keterampilan, ini menyangkut tentang eksperimen kamu yang akan lakukan setelah ini. Bisa juga dari bentuk kerjasama di tiap kelompok. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Kita akan melakukan pembagian kelompok, bahan ajar dan rekam nilai. Yang pertama kita akan bagi kelompoknya dulu, ya. Di sini sudah dulu berdasarkan kelompok tidak? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 1 lengkap? Lengkap. Kedua? Lengkap. 3? Tidak. Tidak? Oh, yang tidak hadir ya? Ya. Ya. Kelompok 4? 5? Lengkap. Ya, alhamdulillah. Walaupun cuma 1 tidak hadir, itu tidak mengurung niat kita untuk tetap semangat belajar. Ya, silakan naik langsung. Ya. Kita lanjut untuk kegiatan berikutnya, itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai beberapa kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan sedikit. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah apa? Orientasi. Jadi orientasi masalah itu kita akan mengenali masalah terlebih dahulu. Ya. Yang kedua itu adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir coba sama-sama saya mau membaca. Dari 5 kegiatan pembelajaran itu harus
dilakukan step by step atau langkah demi langkah. Yang pertama harus dilakukan untuk menuju kedua. Jangan saling melangkahi, karena kalau saling melangkahi tidak akan tercapai tujuan pembelajaran kita. Baik, untuk kegiatan pertama kita akan memulai dari orientasi masalah terlebih dahulu. Silakan disimak baik-baik nak untuk kegiatan pertama. Langsung saja ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Rambutnya kayak gitu, mukanya kayak gitu. Aduh. Sudah diamati? Sekarang buka LKPD-nya, karena di orientasi masalah itu ada di bagian LKPD di kegiatan pertama. Kamu jawab pertanyaan di situ terkait dengan video yang sudah ditampilkan tadi. Di sini ada pertanyaan pertama. Setelah mengamati video, tulislah permasalahan yang kalian temukan pada video melalui diskusi kelompok. Jadi sekarang silakan diskusi kelompok, kemudian tentukan masalah apa yang akan kamu putuskan terkait dengan video permasalahan tadi. Silakan. Masalahnya tidak ditulis. Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? 2, 3, 4. Sementara. Kelompok 5. Ya, tinggal beberapa kelompok lagi. Kita masih di orientasi masalah ya. Jangan dulu melangkah ke kegiatan berikutnya. Kita sama-sama menyelesaikan semua ini. Saya berikan kesempatan kepada anak siapa yang bisa berpendapat dari setiap kelompok. Ada yang bisa? Satu kelompok saja. Ada yang bisa? Kelompok 4. Oke, silakan. Selain Dani, yang lain lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang dapat kami temukan pada video diskusi kelompok. Seorang anak yang awalnya bernafas dengan baik dan tiba-tiba keesokan harinya anak tersebut mengalami permasalahan pada organ pernapasannya. Ya. Kita lanjut di kegiatan yang kedua, itu adalah mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Sekarang setiap kelompok silahkan buat 2 rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang telah diamati secara berkelompok. Silakan dibacakan rumusan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rumusan yang kami temukan. Mengapa anak tersebut mengalami gangguan pernapasan? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu ada pertanyaan ya. Oke, silakan duduk. Nah, kegiatan yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Secara berkelompok lakukan pengumpulan data berdasarkan masalah dengan melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Dalam tanda kutip, lihat LKPD-nya untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik, silahkan nak dilakukan mulai dari sekarang. Saya berikan kesempatan selama 25 menit untuk menyelesaikan semua langkah. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan alat bahan dulu ya. Setiap kelompok sudah punya alat bahan tidak? Sudah punya? Sudah.
Apa lagi? Tuh, apa lagi? Mete? Apa lagi yang terakhir? Badan? Berat badan. Saya kira pengecekan alat bahan sudah lengkap semua. Berarti kalau sudah lengkap kita maju ke langkah berikutnya, yaitu melakukan langkah kerja. Silakan. pernapasan atau apa inspirasi yang sudah kamu lakukan. Penapasnya silakan dihitung mulai dari sekarang. Kita karena tadi 1 menit sudah berdiri, sekarang kamu rekam kembali posisi berdirinya. Oke, silakan. Sudah? Oke, kita lanjut di kegiatan aktivitas tubuh, yaitu berjalan selama 1 1 menit. menit dan berlari selama 1 menit. Jadi saya minta kepada semua anakku sekalian silakan keluar dari kelas karena yang akan kita lakukan ini adalah di luar kelas. Oke, silakan. Yang pertama adalah kamu jalan selama 1 menit. Setelah itu berhenti dan hitung dari rekaman suara tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, semua siap? Siap. Ya, jadi saya harap tidak ada yang saling mendahului. Rapi seperti ini. Oke, stop. Silakan direkam sekarang.
kita lanjut untuk kegiatan aktivitas yang kedua, yaitu adalah berlari. Perhatian? Sudah ditulis? Sudah. Oke, sekarang kita masuk dalam kelas untuk silakan sekarang dihitung rata-ratanya untuk setiap individu. Kita lanjut untuk kegiatan berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silahkan LKPD-nya dibuka, dibaca baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab. Mana laki-laki ini? Berapa di sini tinggi ya? Siapa? Lari? Iya. Berapa kamu tadi? Frekuensimu? 3? Poin, jadi segera selesaikan. Silahkan dibagi rata. Siapa yang jawab nomor 1? Semua sudah selesai? Oke, ya. Kita lanjut karena 6 pertanyaan sudah diselesaikan ke kelompok. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekarang tugas kamu adalah membuat kesimpulan dari hasil penyelidikan. Sudah selesai semua? Sudah. Kesimpulan sudah? Sudah. Oke, berarti kita lanjut ke presentasi hasil diskusi kelompok. Saya minta kelompok berapa? Kelompok 5, silahkan presentasi kelompok terhadap penyelidikan yang sudah dilakukan. Silahkan nanya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang akan dibacakan terlebih dahulu yaitu tabel data perhitungan frekuensi pernapasan. Yang pertama, Ya. Oke. Kelompok 5 kita lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta kelompok yang lain yang siap. Pertanyaan kami adalah jelaskan perbedaan mekanisme pernapasan dan dada dan pernapasan perut. kami adalah ketika menghirup udara, dada akan mengembang, dan ketika menghembuskan nafas, dada
akan melukis. Sedangkan perut, ketika menghirup udara, perut akan melukis dan menghembuskan napas, perut akan mengembang. Ya. Masih ada tempat? Ya, terima kasih. Oke. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ke kelompok. Nah, materi kita itu tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan adalah organ yang melibatkan proses pernapasan, bertanggung jawab dalam pengeluaran oksigen dan karbon dioksida. ya, oke, nanti. Nah, ini gradasi warna. Ini bukan berarti warnanya juga begitu di dalam paru-parumu, ya. Darah. Jadi ada penukaran O2 dari alveolus yang sudah dihirup itu masuk ke pembuluh darah. Tapi di darah itu tentu ada karbon dioksida juga yang masuk. Bisa dipahami baik-baik? Bisa ya. Oke, lanjut. Untuk mekanisme pernapasan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pernapasan dan pernapasan. Nah, yang kamu lakukan di bagian awal kegiatan tadi itu adalah pernapasan dada dengan perut. Itu yang dicek tadi di kegiatan awal. Dipegang dadanya dengan di perut. Nah, pernapasan dada dari proses pernapasan dada seperti ini ada dua macam prosesnya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau in itu masuk, bisa dipahami? Bisa. X itu keluar. Apa yang masuk? Kalau inspirasi yang masuk adalah udara. Berlangsung secara bersamaan pernapasan dada dan perut. Cuma dibedakan karena ototnya berbeda. Ada diafragma, ada paru-paru. Ya. Nah, ini bagian dalam masuk ke dalam paru-paru. Ini namanya adalah alveolus. Yang warna merah dan biru itu adalah pembuluh darah. Di kegiatan tadi diorientasi masalah yang dilihat dari videonya. Dilihat tadi yang anak-anak yang tadi videonya. Itu kira-kira masuk kategori mana dari keluarga? Kenapa bisa dikatakan sebagai status kesehatan? Ada yang bisa menjawab satu orang? Menghadapi gangguan pada pernapasannya. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan kelas. Kegiatan kita selanjutnya adalah kesimpulan kelas. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Adapun yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah mekanisme pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, masih ada teman? Oke, silakan duduk kembali. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Lanjut. Saya kira kesimpulan sudah selesai. Kita lanjut kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Ada 3 poin. Siapa yang bisa? Satu orang lagi. Adapun yang dapat saya refleksikan hari ini adalah hal menarik yang saya dapatkan adalah saya sangat tertarik melakukan penyelidikan frekuensi pernapasan dengan teman kelompok. Karena di sini saya bisa mengetahui perbedaan frekuensi pernapasan saya dengan teman kelompok. Hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan adalah kerjasama kelompok dalam mengerjakan setiap pertanyaan pada lembar kerja. Terima kasih. Ya, oke, silakan duduk, Nak. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Ya, oke. Kita lanjut kegiatan berikutnya adalah tes evaluasi. Seperti sebelumnya kamu kan sudah lakukan kemampuan awal, tes kemampuan awal. Sekarang kita melakukan tes evaluasi, ya, atau kemampuan akhir. Nah, silakan dibuka handphonenya, Bapak akan share linknya di grupnya masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab.
sudah terjawab. Ketiga Nur Cahyani, dua Muhammad Fareza, dan pertama Ali Nurdani. Oke, tepuk tangan untuk alhamdulillah, sepertinya yang saya lihat ada peningkatan dan ada perbedaan siapa yang ranking pertama, kedua, ketiga dari kemampuan awal ke tes evaluasi di kemampuan akhir. Ya. Nah, saya harap ini bisa dipertahankan dengan baik. Motivasinya belajar silahkan ditingkatkan karena dengan kegiatan seperti ini kamu bisa lakukan di rumah. Jadi materi pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang volume pernapasan. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai ke depan, saya harap materi tentang volume pernapasan itu bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah. Bisa kamu buat ringkasan atau semacam beberapa kesimpulan hasil dari volume pernapasan yang dipelajari. Nah, kita lanjut untuk baca bersama untuk menutup kegiatan kita. Biasanya siapa kira-kira yang bisa satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Kursi mejanya. Kemudian apa yang kita lakukan hari ini itu silahkan di-share ke temannya masing-masing karena ilmu itu akan bermanfaat jika di-share atau dibagikan atau diceritakan kepada teman. Boleh kamu mungkin share temanmu tentang materinya atau di-share media sosial boleh. Itu gunanya agar ilmu yang kamu dapat itu bisa tersimpan baik di dalam pikiran. Ya, bisa dipahami? Sekian hari ini, mungkin kalau ada salah dari Bapak itu datangnya dari Bapak sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, karena kesimpulan hanya milik Allah. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.